Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman, insya Allah video ini bisa buat pelajaran buat teman-teman semuanya. Jadi ini adalah salah seorang ya, mungkin beliau kenal saya, akhirnya main-main ke farm saya, lihat sana sini, coba praktek sendiri. Akhirnya pun masih salah. Saya sarankan A, dia kerjakan B. Jadi memang buat teman-teman, pelatihan itu sangat penting. Tujuannya adalah untuk mengetahui budidaya maggot besep lebih banyak lagi. Ini adalah beberapa biaya yang harus dijadikan uang sekolah buat beliau. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, hari ini saya sampai di salah satu kandang milik Bapak Dimas. Dan di sini saya melihat beberapa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pembuatan kandang dan biopon. Kita masuk ke dalamnya. Jadi ini masih dalam proses pembuatan. Ini kandang di sini akan kandang DOC, kandang brooding dan kandang pembesaran. Buat teman-teman semuanya, apakah kawat seperti ini baik? Baik, bagus. Bahkan ini kemarin saya sarankan menggunakan besi, alhamdulillah diikutinya. Masalahnya adalah untuk kawat besi ini nggak tahan, karena kotoran yang dijatuhkan oleh si ayam itu ada asam tahapalah kandungannya. Itu yang bisa membuat kawat itu lama-kelamaan keropos. Memang budidayanya nggak sebentar, nggak satu hari langsung keropos. Mungkin 1 tahun, 2 tahun. Tapi apabila teman-teman ada modal, sebaiknya ini digunakan dengan menggunakan plastik. Itu lebih kuat. Jadi plastik terus digunakan besi, itu lebih kuat, bisa investasi sampai 5 tahunan. Ketika ini rusak 2 tahun, maka biayanya jadi 2 kali sampai 3 kali lipat. Kenapa? Yang pertama ganti. Yang kedua, ini akan dicopot semua. Ketika copot kayu rusak, tukang macam-macam. Wah, pokoknya kalau biaya ngerombak itu jauh lebih besar biayanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kemarin kesalahan udah saya sarankan untuk pembuatan lantai dasar. Akhirnya beliau buat biopon seperti ini. Ini biopon dasar pula. Akhirnya ketika kandang ayam ada di atasnya, maggot di bawahnya, tempat migrasi nggak ada, kita pun bingung nanti gimana caranya. Ketika ini dirombak, biayanya luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, saya sarankan biaya ngerombak ini luar biasa, atau biaya merubah ini luar biasa banyaknya. Jadi ketika teman-teman pengen budidaya yang baik dan benar, saya sarankan untuk ikut pelatihan. Ini kemarin beliau karena kebetulan teman kantor. Jadi saya sarankan gini. Akhirnya yang saya sarankan nggak jalan. Ya udah, nggak ada masalah. Saya belum tahu pemikiran beliau seperti apa. Tapi intinya ketika biopon dibuat seperti ini akan jadi masalah. Dan selang beberapa hari kita ke sana, kita tanya sama beliau, baru jumpa dengan beliau. Kita tanya, Mas, kenapa bioponnya nggak ada kemiringan? Ini jawaban beliau. Kenapa bioponnya nggak ada kemiringan? Supaya maggotnya jangan lari, itu jawabannya. Padahal maggotnya memang disuruh lari, tapi nanti waktu menjadi prepupa. Dan ini memang pelajaran. Jadi beliau itu memang nggak ikut pelatihan, karena memang teman saya ajari. Jadi memang diajari ini beda dengan pelatihan itu. Mereka itu memang benar-benar akan melakukan apa yang saya katakan. Dan sedangkan beliau itu mencerna apa yang saya katakan. Tapi ya nggak apa-apa, tapi ini hasilnya. Jadi buat teman-teman semuanya, dengan pengerjaan seperti ini, kemarin saya sarankan untuk membuat lantai dasar. Jadi lantai dasar itu lantai kerja. Dari mulai ujung sini sampai ujung sana itu semuanya di semen kasar. Setelah di semen kasar, kita tinggal bikin biopon, tinggal buat ram. Tapi ketika seperti ini maka pengerjaannya akan 2 kali lebih. Kalau misalnya bertahan tetap seperti ini, maka prepupa nggak akan bisa naik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengerjaannya akan jauh lebih berat. Jadi intinya ketika nanti maggot sudah mulai dewasa, maggot ini akan dipindahkan ke tempat yang ada migrasinya. Akhirnya 2 kali pekerjaan. Seharusnya budidaya itu menyenangkan, tapi malah menyulitkan. Untuk kandang, alhamdulillah beberapa saran saya didengarkan oleh beliau. Alhamdulillah bagus.
untuk kandangnya, untuk ketahanannya segala macam. Tapi yang lain-lain nampaknya masih banyak kesalahan. Untuk masalah kandang, alhamdulillah nggak semua saran saya diikuti, tapi ada sebagian yang diikuti. Oke, ini nanti akan kelihatan ketika udah 1 tahun atau 2 tahun, itu biayanya akan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan biaya yang sekarang. Dan ini kita juga nggak tahu apa maksud beliau buat seperti ini, tapi saya yakin ini adalah salah satu kotak prepupa. Dan buat teman-teman, kotak prepupa dengan model seperti ini akan banyak kelemahan yang akhirnya membuat si BSF itu akan bertelur di tempat kotak prepupanya sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, sarana pelatihan itu lebih baik daripada teman-teman melakukannya sendiri tanpa ada mentor, tanpa ada tutorial. Akhirnya kerugian yang akan dilakukan itu jauh lebih besar. Ini adalah salah satu contohnya. Bahannya cukup bagus, pekerjaannya cukup bagus, cuman metodenya salah. Dari segi investasi ini lumayan mahal. Dalam arti kata, kalau nengok dari nilai bangunan, ini paling nggak habis 30 sampai 40 juta lah nanti setelah sampai selesai. Jadi yang perlu ditekankan adalah buat teman-teman sekali lagi yang pengen budidaya BSF yang terintegrasi kepada dunia peternakan, perikanan, dan pertanian, pelatihan itu biayanya nggak semahal pengerjaan ketika teman-teman salah melakukannya. Ini juga kita nggak tahu, kemarin kita sarankan di sini untuk membuat kandang BSF, tapi saran saya nampaknya nggak didengeri. Beliau malah buat kandang BSF di sini. Saya juga nggak tahu kandang BSF yang akan dibuat beliau ini mengikuti saran saya atau tidak. Tapi intinya kemarin waktu untuk menggunakan lahan, ibaratnya lahan yang tersisa, ini kemarin masih bisa dibuat kandang BSF. Tapi dengan ketinggian seperti ini nggak bisa lagi. Jadi mungkin beliau akan buat kandang BSF di sini. Tapi di sini ini banyak kelemahan karena mungkin kalau misalnya semua harus dipotong. Padahal ini sayang, ini ada durian yang kalau misalnya dibiarkan kan tetap bisa berbuah. Dan ketika beberapa kali lagi kita datang ke sana, setelah semuanya selesai, kandang selesai, ini selesai, dan alhamdulillah ternyata benar dugaan saya, nggak meleset. Biaya sekolah cukup tinggi. Kita lihat hasilnya ini. Dan ternyata benar yang saya katakan, kandang BSF dibuat dengan biaya yang cukup mahal, akhirnya nggak maksimal. Kesalahannya nggak total tapi setengah, 50-50, 50 bener, 50 salah. Jadi kandangnya banyak kesalahannya. Alhamdulillah udah kita kasih tahu beberapa titik kelemahannya, tapi akhirnya sayang, biaya uang sekolahnya terlalu tinggi. Alhamdulillah hari ini kandangnya sudah selesai. Jadi penampakannya seperti ini. Tapi tetap buat teman-teman semuanya, beliau ini kemarin datang ke saya karena teman dan saudara. Jadi hari ini adalah biaya uang sekolah. Jadi kemarin saya sibuk-sibuknya, beliau bolak-balik datang ke rumah saya, tak suruh nengok. Ternyata bener ditengok. Hari ini saya tanya, kenapa bioponnya nggak ada kemiringan supaya magotnya jangan lari, itu jawabannya. Padahal magotnya memang disuruh lari, tapi nanti waktu menjadi prepupa. Yang kedua, kemarin saya udah kasih tahu bahwasannya tempat makan itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan si ayam makan. Karena ketika makanannya dibuat di salah satu sisi, maka nanti ayam-ayamnya akan makan di sebelah sini. Pertumbuhan akan terganggu. Misalnya dalam 100 ekor, itu nanti ada yang terlambat sekitar 10 sampai 15 ekor. Jadi tujuan tempat makan kanan dan kiri itu memaksimalkan mereka makan semuanya. Paling nanti ini PR-nya adalah kita ngasih tempat makan di dalam. Yang seharusnya tempat makan di dalam itu nggak dianjurkan lagi ketika ayam udah dewasa. Karena nanti akan jadi tempat bermain mereka, diinjak-injak, yang akhirnya kotoran juga ada di dalamnya. Oke, untuk selebihnya untuk kandang dan pencahayaan, terus panas lampu udah oke. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman bisa nilai
biaya uang sekolah itu nggak enak. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman saya sarankan ketika memang ikut pelatihan silahkan aja. Ketika mau belajar gratis saya sediakan belajar gratis. Nah, saya sediakan tempat tinggal, tempat tidur, makan, semuanya saya sediakan. Bahkan sering saya ajak kalau pas saya jalan, entah ketemu beberapa yang memang pengen kerjasama dengan kita, ya makan di restoran, di sana sinilah intinya. Dan rekreasi juga, ketika memang saya dengan keluarga rekreasi saya ajak. Terus ini kita lanjut ke budidaya. Kalau saya bilang sih beliau ini sultan karena udah nggak kekurangan duit. Dibilang kurang kerjaan nggak juga, karena beliau ini nghabiskan waktu tuanya untuk senang-senang lah. Tapi alhamdulillah budidaya magonnya bagus. Namanya Bu Esther di Tebing Tinggi. Kita lihat budidayanya. Alhamdulillah kita sampai di salah satu tanaman hidroponik milik Bu Esther. Jadi beliau kemarin pengen budidaya maggot. Alhamdulillah udah mulai sih. Jadi karena memang beliau ini budidaya maggotnya memang khusus untuk hobi aja. Karena memang beliau melihara ikan gurami. Dan alhamdulillah maggotnya udah mulai banyak. Dan memang sebelumnya beliau udah riset. Dan ternyata beliau juga memang hobi lah. Beliau ini betulnya udah menikmati daripada hari tuanya. Jadi beliau juga budidaya jamur. Dan alhamdulillah kita sampai hari ini mengarahkan beliau lah untuk budidaya yang lebih baik lagi. Tapi karena memang beliau ini untuk budidaya maggot ini memang hobi, jadi bukan untuk komersil sekali lagi. Seperti biasa saya melakukan perbaikan-perbaikan yang memang seharusnya dilakukan. Ya wajar, beliau walaupun menikmati hari tua, saya sebagai trainer tetap harus profesional untuk memaksimalkan hasil budidaya. Walaupun beliau ini sebenarnya nggak kekurangan uang sedikit pun. Beliau ini sekali lagi kalau untuk di budidaya maggot udah saya katakan sultan lah. Karena duitnya ini udah berlebih. Jadi beliau ini untuk senang-senang. Jadi di sini saya mengarahkan beliau walaupun untuk senang-senang, tetap aja kita menggunakan low cost. Jadi nggak boleh budidaya maggot BSF ini dengan high cost. Ibaratnya cost produksi yang terlalu tinggi. Karena tujuan dan mutu kita pertama itu adalah mengurangi daripada kos produksi yang terjadi di peternakan atau di perikanan. Padahal beliau ini punya ikan gurami juga nggak terlalu banyak sih. Tapi memang ya namanya hobi. Hobi ini pasti banyak mengeluarkan uang. Jadi beliau itu melihara macam-macam. Dan ada ikan gurami, ada cupang, ada anjing, macam-macam lah. Dan alhamdulillah kita sarankan cupang itu pemberian pakannya dengan menggunakan maggot yang usianya cukup kecil-kecil. Dan itu malah memudahkan beliau dan menyenangkan beliau karena memang beliau itu kemarin beli cacingnya susah. Dan ketika kita contohkan penggunaan maggot ke ikan cupang luar biasa, beliau seneng. Dan ini ke depan membuat beliau itu nggak susah-susah lagi cari cacing. Dan beliau cerita banyak di sini tentang penggunaan atau pemanfaatan ikan dari ikan lain kolam gurami. Tapi ke depan nggak kita sarankan seperti ini. Ke depan kita akan gunakan kasgot untuk pupuk untuk daripada tanaman-tanaman hidroponiknya. Jadi luar biasa beliau nih. Oke, buat teman-teman semuanya, itulah tadi pembahasan kita atau jalan-jalan kita untuk cek budidaya. Jadi buat teman-teman sekali lagi saya sarankan pengen ikut pelatihan online saya sediakan buat orang-orang yang luar daripada Medan, Sumatera Utara. Tujuannya untuk meminimalisir uang yang akan keluar. Yang kedua, teman-teman bisa ikut pelatihan langsung besok di hari Minggu tanggal 14 di jam 9. Terus teman-teman yang pengen pelatihan gratis saya sediakan sarana magang. Teman-teman yang butuh prepupa, telur, jaring BSF, DOC, kandang, scale up, apalagi macam-macam lah. Bahkan ke depan itu saya sediakan beberapa bisnis lanjutan yang tetap terintegrasi dengan budidaya maggot BSF. Oke, tetap buat teman-teman semuanya, sejauh apapun, sehebat apapun kita, tetap kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita mentaati daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.